Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatan wassalaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arhamna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma akrimna wa ahlana bil Qur'an. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Berlindung kita kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Demi penciptaan manusia dengan sempurna, kemudian kami ilhamkan kepada manusia itu dua jalan. Satu, fujur. Yang kedua, takwa. Maka beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Al-Quran surat As-Sams ayat 7, 8, 9, dan 10. Bapak ibu-ibu yang kita muliakan, hidup itu adalah pilihan. Seperti siang ini, ada yang memilih ke masjid, ada yang tetap di tokohnya, ada yang tetap dengan kegiatannya. Nah, maka itu bagi kita sebenarnya setelah Allah ciptakan manusia dengan sempurna, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu Allah ilhamkan, Allah tunjukkan kepada kita dua jalan. Jalan kebaikan atau jalan ketakwaan. Tinggal kita memilih saja, Pak. Ya. Kalau kita memilih yang ditunjukkan oleh Allah, ini jalan keburukan, ini jalan kebaikan, ditunjukkan jalan keburukan itu supaya kita menjauh, ditunjukkan jalan kelalaian supaya kita tidak terjebak di situ, ditunjukkan jalan yang baik supaya kita menempuhnya, ditunjukkan jalan ketakwaan supaya kita memilihnya. Maka itu ibarat persimpangan jalan saja, yang satu ke masjid, yang satu ke diskotik. Nah, silakan pilih. Kalau masjid ya beginilah, ya, datang ke masjid, sholat, berzikir, baca Quran, ya kan, dengarkan pengajian. Nah, tapi kalau ke diskotik kan lain lagi ceritanya. Nah, saya juga tidak tahu, Pak, apa yang dilakukan di situ, tapi yang jelas saya belum pernah masuk. Maka itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam ayat yang lain hampir sama ya, hampir mirip. Wa hadainahun najdain. Kami tunjukkan kepada manusia itu dua jalan, jalan kebaikan atau jalan keburukan. Itulah tempuh, Pak. Alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah. Ya.
Datang ke masjid, dan itu bukan sekali dalam satu hari, tapi 5 kali sehari semalam. Kau barek kau pak. Datang ke masjid, kau 5 kali sehari semalam tu barek. Tapi karena Allah sudah mudahkan, karena kalau kita memilih jalan takwa, jalan yang baik, Allah juga akan mudahkan kita untuk istiqomah dalam kebaikan itu. Tapi kalau orang yang jarang ke masjid, wah itu berat pak. Ya coba bayangkan Bapak Ibu 5 kali sehari semalam ke masjid, sampai bila rencananya tuh? Sampai mati pak. Barek kan? Iyalah kini ke masjid, besok mati ya, enggak ada pak. Ikut enggak sampai mati, mungkin 10-20 tahun ke depan, ya kan? Nah, ujung perjuangan pilihan kita itu memang berakhir nanti di kematian itu. Kalau orang-orang di dalam hidupnya dia memilih jalan yang baik, jalan takwa, maka nanti di ujung hayatnya pun satu kenikmatan yang luar biasa. Dan itu tergambar di dalam surat Fusilat, ya, ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang memilih jalan takwa, jalan ketaatan, jalan kepatuhan, ya kan? Maka Allah akan menurunkan malaikat kepada orang tersebut sampai dia bertemu dengan ajalnya. Jadi Allah akan turunkan itu malaikat untuk menjaga awak, supaya awak tu meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Bayangkan Bapak, Ibu-ibu, Allah menghargai, menjaga kita dengan malaikatnya, supaya awak meninggal tetap istiqomah di jalan yang baik. Kalau kini awak menempuh jalan yang baik itu, sehingga malaikat itu datang dan mengatakan, apa kata malaikat di waktu kita dalam keadaan sakaratul maut? Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut menuju kepada Allah, dan jangan kamu cemas, jangan khawatir tentang apa yang kamu tinggalkan. Mudahlah dan came manalah harato, pangke, jabatan, keturunan yang kita tinggalkan, dan jangan pula kamu takut menuju kepada Allah. Wa abshiru bil jannah. Lalu digambarkanlah kepada kita di akhir hayat kita itu surga. Allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan oleh Allah. Maka itu orang-orang yang beruntung tadi itu sebenarnya qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah orang-orang yang memilih jalan yang baik, jalan yang takwa tadi. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, yang takwa itu dia pilih, maka sebenarnya gambaran itu adalah surga. Jadi kalau kita mau terjemahkan, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya. Apa keberuntungan di situ? Karena sebenarnya dia sedang dituntun untuk sampai ke surga. Dan merugilah orang-orang yang mengotori dirinya, yang lalai dari kehidupan dunia ini. Maka orang-orang yang lalai itu adalah orang-orang yang sedang menuju ke nerakanya Allah. Maka itu orang yang beriman, orang yang beribadah, Allah akan turunkan malaikat, dan malaikat itulah yang menjaga dia supaya dia tidak meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, tapi meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Ada enggak orang meninggal tersenyum pak? Ada kan? Ada yang berwasiat, ada wajahnya bersih, berseri, lebih tarang lo wajahnya, lebih barasia lo wajahnya setelah meninggal dibandingkan di waktu hidup. Ada enggak? Ada kan? Karena dia bahagia pak. Di waktu dia akan meninggal itu dia bahagia, karena diperlihatkan
surga yang sudah dijanjikan. Maka itu pilihan itu ada pada kita. Alhamdulillah Bapak Ibu kalau cari-cari wajah kok, wajah-wajah akan masuk surga saya sudah nampak aja. Ya minimal wajah saya dulu Bapak Ibu ya. Kalau seandainya manusia itu memilih fujur, maka itu kesusahan yang akan dialaminya juga di waktu dia akan meninggalnya, Pak. Iza balagatit taraki, ketika napasnya sudah sampai di tenggorokan, wakila manrak, lalu dikatakan kepada dia, tahu enggak kalian ini hari apa ini? Inilah hari kematian. Tidak ada penjagaan dari Allah, malah dikirim malaikat-malaikat yang kekar, yang beringas, yang sadis bentuknya, Pak. Bacalah surat An-Nazi'at itu. Demi malaikat pencabut nyawa dengan kerasnya, demi malaikat pencabut nyawa dengan lemah lembutnya. Maka malaikat yang diturunkan oleh Allah untuk mencabut nyawanya dalam keadaan su'ul khatimah, apa yang terjadi? Wal tafati saku bisaka, bertaut betis kiri dengan betis kanan karena menahan, merintih sakitnya kematian. Pilihan itu ada pada kita, dan pilihan itu adanya sekarang. Mau jalan takwa atau jalan keburukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.